Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan secara online melalui internet atau perangkat komunikasi lainnya seperti media sosial. Cyberbullying merupakan masalah kontemporer yang muncul akibat dari kemajuan teknologi yang pesat seperti sekarang ini. Umumnya, cyberbullying ditemukan pada para pengguna media sosial aktif seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, pengguna tertinggi media sosial adalah remaja usia 15 sampai dengan 19 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social Health Site Research pada tahun 2017, menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat pesat sebanyak 51% per tahunnya. Lalu penelitian lainnya yang dilakukan oleh Polling Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia atau APJII menyatakan dari 5.900 peserta atau partisipan, 49% diantaranya mengaku telah mengalami cyberbullying. Tentunya hal ini sangat meresahkan mengingat bahwa kebanyakan dari pengguna media sosial kita saat ini merupakan para remaja yang nantinya akan menjadi generasi penerus kita di masa depan. Cyberbullying bisa terjadi kepada siapa saja. Aku, kamu, kita semua. Maka, kita harus aware terhadap bentuk-bentuk cyberbullying. Apa saja contoh-contoh dari cyberbullying? Yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang. Memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting. Menuliskan kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar media sosial. Membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah menggunakan namanya. Kemudian, memaksa agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Membentuk grup untuk membicarakan tentang kekurangan dan kelemahan korban juga termasuk ke dalam cyberbullying. Lalu mengapa perilaku cyberbullying ini bisa terjadi? Well, ada banyak alasan mengapa cyberbullying ini dapat terjadi. Namun, pada kasus bullying secara umum, perilaku bullying ini terjadi karena adanya rasa kurang percaya diri di pihak pelaku sehingga mendorong rasa agresi untuk mendominasi dan berkuasa. Caranya bisa dilampiaskan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara yang salah seperti bullying, menghina orang lain, menjatuhkan orang lain, sehingga pelaku merasa dirinya itu lebih baik daripada korban. Pada perspektif psikologi perkembangan sendiri, remaja rentang usia 12 sampai dengan 19 tahun memasuki fase adolescence, yang mana dalam teori psikososial Erik Erikson, para remaja ini sedang memasuki fase identity versus role confusion atau masa-masa pencarian jati diri. Para remaja yang berhasil melewati fase ini akan menjadi remaja yang tahu tujuan dan arah hidupnya kemana, tahu siapa dirinya, dan merasa aman akan dirinya sendiri. Kebalikannya, remaja yang dalam tanda kutip gagal melewati fase ini akan mengalami role confusion atau kebingungan akan perannya, kebingungan siapa dirinya, kurang percaya diri, dan cenderung akan mencari perhatian karena dia merasa tidak aman akan dirinya sendiri. Lalu bisa saja perilaku kurang percaya diri ini akan menimbulkan
sifat agresivitas tadi, sehingga dia bisa melakukan bullying terhadap orang lain. Tentunya cyberbullying yang dialami korban akan berdampak pada psikologisnya seperti merasa malu, kesal, hingga menurunnya kepercayaan diri. Dampak lainnya seperti hilangnya minat pada hal-hal yang disukai, overthinking, kelelahan secara emosional, hingga dalam kasus yang ekstrim bahkan korban bisa berusaha menyakiti diri atau mengakhiri nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 15 tahun. Aktif di aplikasi TikTok sama WhatsApp. Kalau di WhatsApp itu cuma kayak chatan sama teman atau orang tua. Kalau di TikTok itu paling nonton video aja kalau lagi bosen. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Waktu si cewek ini tuh kayak problematik gitu. Dia tuh kayak suka cari masalah di kelas maupun saya sama temen-temen yang lain. Sama guru-guru juga kayak nyari masalah gitu. Iya. Nah terus saya ini masukin dia ke grup yang tanpa guru gitu. Tanya kenapa cari masalah gitu. Terus kata dia ya nggak apa-apa, gue emang gini orangnya gitu. Terus diceramain segala macam. Terus ada juga yang dibully, kayak dikata-katain kayak lu tuh udah hitam gitu. Ya untuk supaya dia tuh sadar kalau dia tuh ngelakuin hal yang salah, supaya cepat berubah biar nggak cari masalah terus sama guru atau sama teman-teman yang lain. Pada tahu tapi ada yang dimarahin, ada yang juga enggak, kayak dibiarin gitu. Rasanya dia tuh kayak nangis terus menyendiri. Sebenarnya sih nggak baik ya, tapi itu salah satu cara biar dia tuh mau berubah gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah dia berubah, tapi dia nggak punya temen. Kalau ada cara lain ya pakai cara lain gitu, tanpa harus ngebully gitu-gitu. Tahu. Enggak.